Hari Minggu Paskah kedua hari ini dirayakan sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Santo Yohanes Paulus II menyatakan, tidak ada yang lebih dibutuhkan manusia selain dari kerahiman ilahi, cinta yang berlimpah belas kasih. Di dalam doa pembuka perayaan Ekaristi, Missale Romanum, diungkapkan, Allah Bapa yang kekal dan Maha Rahim, dalam masa perayaan Paskah, Engkau meneguhkan umat-Mu. Tumbuhkanlah rahmat yang kami terima daripada-Mu di dalam hati kami, agar kami memahami betapa agungnya sakramen pembaptisan, betapa luhurnya Roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa indahnya darah yang telah menebus kami. Dalam bacaan Injil hari ini, Yohanes 20 ayat 19 sampai 31, Kristus menganugerahkan kerahiman ilahi yang paling nyata. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembuskan mereka dengan berkata, terimalah Roh Kudus. Kemudian Yesus menyatakan, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dalam Perjanjian Lama digunakan kata rachamin, yang berarti belas kasihan dan juga berarti kerahiman atau mercy dalam bahasa Inggris. Kata ini berasal dari kata rechem, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan womb, yang berarti kandungan, rahim, peranakan. Untuk lebih memahami kata kerahiman, kita dapat membandingkan fungsi rahim dari seorang ibu. Selama 9 bulan, setiap bayi hidup dalam rahim ibunya. Masa pranatal. Sel telur yang telah dibuahi masuk dalam rongga rahim dan menempel di dinding rahim. Nidasi. Selama dalam rahim, janin berhubungan dengan ibu melalui uri atau plasenta. Adapun fungsi plasenta sebagai alat nutritif menyalurkan makanan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Sebagai alat juga untuk membuang sisa metabolisme. Sebagai alat pernafasan janin mendapatkan O2 dan membuang CO2. Menghasilkan hormon persiapan pemberian ASI, dan sebagai alat penyalur antibodi ke tubuh janin. Perlu diingat bahwa janin memiliki kekebalan pasif sampai usia 4 bulan, dan sesudah itu semakin berkurang. Antibodi melalui plasenta mengakibatkan bayi kebal terhadap infeksi. Plasenta pun dapat menghalangi obat yang membahayakan pertumbuhan janin dalam rahim. Janin tumbuh dalam air ketuban yang berfungsi mempertahankan suhu tubuh janin, melindungi janin dari pukulan, dan selanjutnya pada saat kelahiran mendorong bayi masuk jalan lahir. Karena air ketuban sebagai pelicin saat persalinan. Air ketuban membersihkan jalan lahir karena memiliki kemampuan desinfektan.
Dari semua sikap keluarga, sikap ibu adalah terpenting karena erat hubungannya antara ibu dan anak selama tahun-tahun awal, tahun-tahun pertumbuhan anak. Nah, dari data-data ilmiah tadi, kita bisa lebih menghayati Allah yang Maha Rahim. Allah yang mengasihi kita tanpa tepi dan batas. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Demikian sabda Tuhan dalam Yesaya 49 ayat 15. Kitab suci tidak menyapa Allah dengan gelar ibu. Kitab suci menyapa Allah sebagai Bapa. Kendati demikian, gambaran dengan memakai kiasan ibu dapat membawa kita untuk semakin memahami kerahiman Allah. Bagaikan janin, kita orang yang percaya padanya memang berada dalam rahim, kerahiman Allah. Diambil dari Romo Yakobus Tarigan, buku Kerahiman Jati Diri Kristiani, Obor, Jakarta 2015.